Ayub pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata,
Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian. Ya, selanjutnya mari kita mendengarkan dari Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus datang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, dan yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, jangan putus asa, jangan menyerah, dan terus berbuat baik, ya saudara ya. Nah, saudara, saudara, hari ini kita belajar tentang tipu muslihat dari iblis, ya, tipu muslihat iblis. Nah, di dalam beberapa koinonia dan beberapa pengajaran kita di kelas, ya, saya selalu memberikan pengajaran, ya, siapakah atau apakah atau bagaimanakah iblis itu, saudara ya, setan itu apa? Ya, intinya begini, intinya setan itu adalah ya kita sendiri, keinginan, katanya Yakobus ya. Setan itu kan si pencoba, ya, dan kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, ya kan? Nah, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Setan itu adalah si pencoba, dan kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Nah, lalu sekarang pertanyaannya adalah, berarti setan itu kan adalah si pencoba. Ketika Yesus dicobai, berarti siapa, saudara? Dicobai oleh keinginannya sendiri. Oh iya, berarti dalam Yesus ada setan. Ya, dulu ada yang pernah nanya. Enggak, bukan. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ya. Lalu keinginan kita itu keinginan itu terus dibuahi menjadi dosa. Keinginan-keinginan kita yang tidak terkendali, ya, yang tidak kita serahkan kepada Tuhan, itulah dosa. Ya. Jadi ketika Anda masuk di dalam pencobaan, apakah Anda sudah berdosa? Belum. Ketika kamu punya keinginan, apakah Anda sudah berbuat dosa? Ya belum. Ketika kamu punya keinginan itu bukan sebuah dosa. Ya, Anda baru ingin, bukan dosa, saudara. Tapi keinginan itu tidak kamu kendalikan dan tidak kamu serahkan kepada Tuhan, ya, itulah yang akan jadi dosa, kata Yakobus. Anda pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, nggak apa-apa. Saya pengen jadi pendeta pun, saya pengen jadi pendeta. Lalu Anda ngotot, ya, dengan kekuatanmu sendiri. Loh, bisa dosa loh, saudara, jangan main-main. Jadi pendeta kok dosa? Iya. Jadi pendeta Anda bisa berdosa tanpa Anda sadari. Tanpa Anda sadari, saudara ya. Itu bisa menjadi sebuah dosa. Ketika Anda ingin, ya, berbuat kebaikan, ngotot, saudara ya. Saya bolak-balik cerita ya, kita nolongin orang ya. Pertanyaan, kenapa sih kita harus nolongin orang? Nah, kemudian karena kita menolongi orang, keinginan itu untuk menolong tidak disertai dengan niat yang benar. Disertai dengan naif, bukan karena mercy, tapi pity. Ya, itu bisa jadi setan loh, saudara. Buktinya apa? Buktinya kamu malah dipentung kan? Lalu waktu kamu nolong dipentung, masa dosa apa kalau kita nolongi? Ya belum dosa. Responmu setelah itu yang jadi dosa.
Kemarin ngomong sama Bu Ana ya, yang itu hati-hati ngomongnya, jangan sampai salah ya. Nanti dia yang salah, kita salah ngomong, nanti malah kita dibolak-balik, kita nanti difitnah lagi loh. Kita nolong orang, orangnya malah mau nyakot kita, saudara ya. Lalu dia WhatsApp-WhatsAppan sengaja tuh ya, dia rupanya WhatsApp-WhatsAppan nunggu kita salah ngomong tuh, mau di broadcast. Saya mah tahu trik-trik begitu, saudara ya. Makanya kalau lagi ribut sama orang, kamu ngomong cuma sekali di WhatsApp, hati-hati ngomongnya, hati-hati saudara. Mendingan kamu ketemu, jangan WhatsApp-WhatsAppan. Salah ngomong, kamu di capture, di broadcast kemana-mana, nanti kamu tuh kayak kemarin si Marcel itu ya, salah ngomong, mau diancam, mau di broadcast kemana-mana. Padahal salah ngomong, padahal kita nolongin, bukan kewajiban kita nolong, malah dia ngancam-ngancam ya. Hati-hati saudara ya, dari pengalaman-pengalaman itu saya belajar hati-hati. Nggak boleh kita sembarangan. Hati-hati ya saudara ya. Karena itu bisa menjadi setan, bisa menjadi iblis dalam hidup kita. Loh padahal berbuat baik loh. Loh iya saudara, perbuatan baik itu, keinginan berbuat baik itu bisa menjadi setan dalam hidupmu. Sebenarnya bukan keinginan berbuat, sekalipun motifmu nggak tepat, artinya kamu tidak jahat, tapi motifmu itu digerakkan bukan karena belas kasih, tapi karena kasihan ya. Kasihan itu ada mengandung kata kesombongan, saudara. Ya, kasihan itu, di dalam kata kasihan itu ada kesombongan, saudara. Karena kamu merasa lebih hebat kan dari dia kan. Loh, jangan ngomong enggak, saudara. Saya cerita kenyataan, kamu yang sering nolongin orang, karena kan kamu merasa lebih mampu dari dia. Ya kan? Tetapi ada orang yang menolong, kenapa kamu nolong? Ya, kasihan enggak? Ya, karena aku harus tolong aja. Hebat ya, saudara ya. Kenapa kamu tolong dia? Ya karena aku udah nolong dia aja. Ya kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya aku mau tolong dia aja. Setelah itu ya pokoknya aku hati-hati. Hati-hati dia, saudara. Dan ketika udah kelihatan gelagatnya, dan seringkali kita kalau nolong orang dipentung, saudara. Hati-hati ya. Nolong orang itu hati-hati. Buak dipentung, saudara. Respon kita itu yang penting. Bukan waktu dia mentungnya, itu urusan dia, saudara. Wah, jangan kau malah kelara-lara, kau ungkit-ungkit, ngundang itu terus ya, saudara. Jangan. Itulah setan dalam hidupmu. Lalu kamu stuck hidupmu di sandra pada hari-hari, nggak bisa kerja, panas ya, nggak panas kan? Panas nggak? Panas, kamu lagi udah nolongin orang di pentung, kamu kira nggak panas. Apalagi terus uang kamu ke bawah, keluargamu korat-karit, panas nggak? Panas. Itulah setan dalam hidupmu, saudara. Ya kan? Itulah setan. Itulah setan, saudara ya. Ini kita ngomong berbuat baik loh, saudara ya. Itu setan. Kamu panas berhari-hari. Sampai kamu maki-maki keluargamu, kamu gebot-geblokkan keluargamu, atau kamu tantrum sendiri, atau kamu bikin sesuatu. Ya. Itulah setan dalam hidupmu. Hati-hati. Responmu pertama itu, respon itulah yang menentukan. Kejadiannya itu hanya ilusi, saudara. Ya, kejadian kamu nolong orang mentung, itu ilusi. Kejadian ketika kamu ingin sesuatu, ya, karena kamu punya keinginan, kejeblos. Ya kan? Karena punya keinginan, aku pengen jadi pengusaha, usaha saudara, kejeblos, des bangkrut. Dosa enggak? Belum. Ada dosa, saudara. Responmu pertama kali, itulah yang membuat setan itu menang, mengambil alih hidupmu atau tidak. Ketika Yesus dicobai, ya, kalau kamu anak Allah, ubah batu-batu ini menjadi roti. Loh, keinginan enggak apa-apa, namanya kepengin, boleh-boleh saja. Aduh, kepengin. Kan si pencoba datang. Lagi 8, 40 hari 40 malam. Show off. Kalau waktu itu Yesus diturutin ke nafsunya dia, itu nafsu. Ubah batu jadi roti. Kira-kira batu itu jadi roti enggak, saudara?
Gitu kan, batu roti. Ada yang jawab, kebanyakan 90% akan bilang jawab, Pak bisa jadi roti, Pak air aja bisa jadi anggur kan, batu juga bisa jadi roti. Bisa saja, bisa. Ya, kan dia adalah Tuhan, dia punya kuasa, boleh-boleh saja kan. Tapi kita lagi cerita ini manusia biasa loh, Yesus itu. Manusia biasa. Batunya jadi roti. Bukan masalah batu jadi roti atau enggak, bisa jadi roti atau tidak bisa. Tapi ketika itu dituruti, saudara, hawa nafsu itu. Pembuktian. Kalau ketika dalam satu kebutuhan mengubah batu jadi roti, dalam keadaan darurat, itu adalah kebutuhan. Tetapi di depannya ada kata-kata, jika engkau adalah anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Itu pembuktian, saudara. Pembuktian apa? Ego, keakuan. Ayo loh. Ya kan? Ternyata dalam ya, saudara ya. Pencobaan di padang gurun, ya, Matius 4 itu dalam loh, saudara. Yang disentuh oleh iblis, jika engkau anak Allah. Ya kan? Pembuktian. Banyak orang berdoa kepada Tuhan, mengklaim, ya, di-drive oleh para hamba Tuhan, oleh para pendeta. Kita klaim, saudara, kita ini anak-anak Allah, janji Tuhan kita klaim. Salah nggak? Nggak salah. Yang salah ketika kemudian kamu mencobai Tuhan. Mengklaim, kamu pegang keinginanmu, ya, kamu klaim keinginanmu di dalam nama Yesus, klaim aku akan jadi kaya, klaim aku akan menjadi berhasil, klaim aku akan menjadi hebat, klaim. Nah, itulah setan dalam hidupmu, saudara. Kamu klaim, terus terjadi nggak, saudara? Kebanyakan tidak terjadi. Percaya nggak? Ayo. Nggak terjadi. Kenapa, saudara? Karena dia hanya ngeklaim, tidak bekerja. Karena dia hanya ngeklaim, karakternya nggak mau dirubah. Ketika dia klaim janji Tuhan, karakter harus dirubah, saudara. Ingat bagaimana supaya kamu bisa sukses dalam bekerja. Berdoa, Pak? Enggak, saudara. Banyak orang tidak percaya Tuhan, nggak perlu berdoa sukses hidupnya. Ayo loh. Ya kan, bekerja sukses, karirnya lancar. Nggak pernah berdoa, saudara. Nggak usah berdoa, nggak perlu Tuhan. Ya kan? Tetapi Tuhan ajarkan kita 4 hal. 1, kamu harus jujur. 2, kamu harus rajin. Ya. Dan kamu harus rendah hati. Itu diajarkan Tuhan. Kenapa kamu harus jujur? Karena berkat Tuhan itu yang menjadikan kamu kaya. Bukan karena kamu congti sana sini geliat-geliat begitu. Kamu harus jujur, kamu harus rajin. Kenapa? Nggak kerja jangan makan. Tangan yang rajin itu mendatangkan berkat. 3, kamu harus rendah hati. Mengapa? Berbahagialah orang yang rendah hati karena dia akan memiliki hal materi yang jasmani itu. Orang yang rendah hati itu akan memperoleh kekayaan, saudara. Mewarisi negeri. Artinya apa? Mewarisi negeri. Artinya kamu akan mendapatkan berkat-berkat jasmani. Orang yang rendah hati itu, ya, orang yang rendah hati itu akan mewarisi berkat-berkat jasmani, mewarisi negeri, ya. Lah kamu baru diomongin sedikit, peang, ngamuk, baru diomongin sedikit, dasar malas, tersinggung, saudara, keluar aku, mundur aku, baru kamu gegeran sedikit, udah keluar. Nah itu kayak saya dulu. Udah puncak, saudara ya. Dibikin, kalau cuma gitu mah kita juga bisa. Saya ngamuk, saudara ya, tak balik mejanya. Ketokan titik saya, kamu lakukan. Nggak bakal bisa kamu. Nggak bisa, sampai kapan nggak bisa dia. Tapi saya sombong, goblok, saudara. Itulah sombong. Saya keluar di puncak karir, saudara. Dan itu berkali-kali, nggak cuma sekali, saudara, tak tinggal. Goblok. Kamu puas egomu. Terus cicilan di rumah siapa yang bayar? Itu kredit mobil masih bayar, kredit rumah masih bayar. Siapa yang membayar? Hanya nurutin egomu, kesombonganmu saja.
Kalau kamu lagi kerja, bos ngomong apa, pedes dikit apa dikit, kecuali dia sudah main tangan, kecuali dia sudah mau melecehkan istrimu, anak ibumu, atau misalnya nih, nanti istrimu nanti tak tiduri, nah itu kurang ajar saudara kalau udah begitu saudara ya, itu namanya nggak benar. Kamu bisa tuntut itu, kamu rekam ya, rekam kalau itu mau itu kurang ajar, udah ngomong-ngomong wanita yang kita kasih keluarga kita, janganlah, kita profesional, kamu dan saya jangan bawa-bawa sanak famili lah, kita bilangin begitu. Tapi banyak bos yang kurang ajar seperti itu ya, hati-hati ya bos-bos, rekam saudara. Tapi kalau selama itu cuma omongan-omongan mengena dirimu sendiri ya, jangan tersinggungan lah, jangan marah-marah. Itu kan badanmu sendiri, itu kan kadang-kadang ada orang yang ngomongnya begitu. Ya, saudara ya. Nah, jangan tersinggungan kalau ada perkara-perkara gegeran dikit. Itu pun ya kalau dia pun sudah ya, hati-hati saudara ya. Jangan omongan itu, omongan yang sering bikin orang sakit hati. Nah, kamu kalau kerja sama orang ya jangan mudah tersinggung. Kalau dia hanya meremehkan skillmu, meremehkan derajatmu, ya kamu nggak usah sakit hati. Biasa saja, masuk kiri keluar kanan, kanan keluar kiri. Rendah hati itu penting. Tapi ada yang keempat, harus setia. Banyak orang sudah naik, dipanggil-panggil sama orang lain, perusahaan lain, atau sama kompetitor, kamu pindah. Saya pernah cerita tentang ayah saya ya. Kesetiaan itu penting, saudara. Karena itu adalah buah roh. Kamu kan sukses. Loh, kamu nggak usah orang Kristen, orang Konghucu banyak yang begitu, orang Hindu, Buddha banyak yang begitu, saudara. Ya, orang ateis banyak yang begitu. Dia melakukan firman Tuhan. Ya kan? Untuk menjadi kaya itu, kamu hanya perlu itu tadi, 4 hal tadi. Untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, kamu hanya perlu 4 hal tadi. Jamin kamu jadi, saudara. Nggak usah berdoa kamu. Tapi untuk kamu bisa menggenapi takdir ilahi dalam hidupmu, destiny dalam hidupmu, kamu harus berdoa, kamu harus puasa, kamu harus baca firman Tuhan, kamu harus rubah karaktermu. Kamu mau kaya, klaim dalam nama Yesus, itulah setan. Kamu klaim, itulah setan. Akhirnya kamu nggak terjadi dan kamu marah-marah, kamu mulai goyah imanmu. Kamu doa nggak dijawab. Itulah setan yang menghasut kepalamu. Prinsip-prinsip firman Tuhan, kamu tidak tahu. Kamu digoda oleh keinginan-keinginanmu sendiri yang tidak terkendali. Padahal Tuhan berkata, jadilah kehendakmu. Semua keinginan kita berpotensi menjadi setan dalam hidupmu, saudara. Setan, Lucifer, Halel ben Shahar, apapun kamu sebut, iblis. Semua keinginan dalam, sekalipun keinginan melayani Tuhan. Oh, banyak orang yang melayani Tuhan geger, saudara, akhirnya kan. Ingin melayani Tuhan geger, kayak di kita ini kan. Kita ini melayani Tuhan gegeran, kalau enggak kita enggak pecah bolak-balik. Ya, itu kan setan. Ya kan, gegeran itu. Makanya kalau begitu sama kita, saya kalau gegeran saya diem. Itu setan. Lihat ya, kita berapa kali pecah, ditinggal, saya diem. Kalau saya respon, itu setan. Yang respon negatif dulu, itulah setan. Ya kan? Yang bebeki kemana-mana dulu di luar, itulah setan. Nah, hati-hati saudara, kalau ribut diam. Jangan sampai iblis ambil alih. Jadi kalau kamu diam, gesekan saudara. Saya dengan Pak Putih, saya diam, Pak Putih diam. Kita baik saudara. Saya gegeran saudara ya. Dengan orang bebeki saya diam. Nah, dia kena setan. Itu ya. Gitu ya saudara ya. Setan dalam hidupmu adalah keinginanmu yang tidak kamu serahkan. Jadilah kehendakmu Tuhan. Ini saya lagi mau pelayanan, kenapa dihalang-halangi? Diam saudara. Serahkan Tuhan. Ini tujuannya baik. Kenapa begini Tuhan? Jadilah kehendakmu Tuhan. Oh, setan nggak bisa ambil alih tuh. Ya kan? Katanya Ayub, aku lahir telanjang,
kembali juga telanjang, terpujilah nama Tuhan. Respon pertama itulah saudara setannya. Ya, begitu Ayub ngutukin, setan dia, saudara. Itulah setannya. Ya, ketika Ayub ngutukin, ya kan, dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa. Ketika Yesus merespon laparnya dia, nafsunya, itulah setan, baik kerasukan setan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Ipaknya satana, kamu pergi setan. Usir keinginan-keinginan yang tidak kamu serahkan kepada Tuhan. Makanya diajarin Bapa kami di surga, jadilah kehendakmu. Matius 6, kamu diajari berdoa, serahkanlah segala keinginanmu kepada Tuhan. Supaya keinginan itu jangan jadi setan. Karena setan itu diciptakan oleh keinginanmu, saudara. Setan itu, Tuhan tidak pernah ciptakan setan. Allah SWT menciptakan setan. Tapi Tuhan kita, Yehova, tidak pernah menciptakan setan. Setan itu kamu yang ciptakan. Ketika kamu tidak serahkan keinginanmu kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu Tuhan. Kamu bilang, jadilah kehendakmu, maka keinginanmu akan diberkati. Begitu kamu kudu, sekalipun keinginanmu kelihatannya baik, itulah setan yang menyamar menjadi malaikat terang. Tuhan Yesus memberkati.